Halo Budum, penikmat film. Balik lagi bersama Cerfil. Kali ini, Cerfil mau mengulas film terbaru Netflix yang bikin deg-degan, berjudul Lift. Film yang mencoba mencuri emas senilai $500 miliar dari pesawat, film yang menjanjikan, namun tidak memberikan apa yang kita harapkan. Jadi, mari kita ulas. Film ini, disutradarai oleh F. Gary Gray, memiliki ciri khas aksi dan lokasi yang solid, yang tentu saja tidak mengejutkan mengingat pengalamannya dalam film perampokan seperti The Italian Job dan Ocean's 11. Namun, sayangnya, kekuatan film ini tidak sepenuhnya terletak pada alur cerita atau karakter. Film ini dibintangi oleh Kevin Hart, yang dikenal sebagai Raja Stand-Up, membuktikan bahwa dia juga bisa menjadi Raja Langit. Penyampaian komedinya yang tajam dan plot yang menarik memberikan sentuhan segar pada karakter Slick yang karismatik. Kevin Hart, yang biasanya membuat kita tertawa. Namun, sayangnya, kali ini dia kurang bisa mengeksploitasi kekuatan komedinya. Sebagai pemimpin tim, dia lebih terlihat seperti lelaki jujur yang kurang percaya diri daripada karakter yang bisa membuat kita tertawa. Coba bayangkan, komedi perampokan dengan Kevin Hart, harusnya bisa lebih ger lagi. Tidak ada yang salah jika seorang aktor melakukan sesuatu yang baru. Tapi jadi agak nanggung aja. Kita mengikuti kisah Cyrus Whitaker, seorang pencuri seni brilian yang diperankan oleh Kevin Hart, yang memimpin timnya dengan keahlian unik masing-masing. Mereka mencuri karya seni terkenal untuk dijual di pasar gelap. Namun, plot menjadi semakin rumit ketika agen Interpol, Abby yang juga memiliki sejarah romantis dengan Cyrus, mendapat tugas untuk bekerja bersama mereka dalam operasi besar melawan pencuri perang Lars Jorgensen, diperankan oleh Jean Reno. Plotnya sendiri tidak terlalu orisinal, melibatkan tim yang sudah terbentuk untuk menghentikan pengiriman emas senilai $500 miliar kepada seorang teroris. Ide ini sebenarnya menjanjikan, tapi sayangnya, eksekusinya kurang memuaskan. Kita dihadapkan pada kejadian yang bisa ditebak, tanpa adanya manuver cerdas yang diharapkan dari film sejenis. Tim pencuri ini, meskipun memiliki beberapa kepribadian yang konyol, sebagian besar terasa datar. Anggota tim seperti Camilla, seorang pilot, dan Misan, seorang peretas, hanya menggores permukaan karakter mereka tanpa mendalam. Film ini seakan terburu-buru dalam memperkenalkan tim, tanpa memberikan kita kesempatan untuk benar-benar mengenal mereka. Dalam durasi 100 menit, Lift tidak membuang waktu. Namun, di tengah perjalanan, film ini mungkin kehilangan sedikit momentum sebelum mencapai klimaks dramatis yang tidak masuk akal, tetapi tetap menyenangkan untuk diikuti. Meskipun tidak sepenuhnya membedakan diri dari program Netflix lainnya, Lift adalah sajian yang cukup memikat dan mengundang senyuman. Lift tidak hanya tentang tawa dan aksi. Film ini mencoba menggali kompleksitas emosional dengan mengeksplorasi tema kesetiaan, pengkhianatan, dan peluang kedua. Skenario oleh Daniel Cunha dan arahan dari Gary Gray tampaknya tidak memanfaatkan potensi yang seharusnya membuat film ini berbeda. Para aktor memiliki potensi besar, tetapi pengembangan karakter terasa terlalu dipaksakan. Hart, sebagai contoh, seolah dipaksa menjadi sesuatu yang dia tidak seharusnya. Humor film, meski kadang dipaksakan, berhasil menjaga keseimbangan antara ketegangan dan komedi. Para pemain memberikan pesona tersendiri pada karakter mereka, membuat kita terus mendukung mereka meskipun moralitas mereka terkadang menyimpang dari jalur yang benar. Film ini tetap menghibur. Aksi di udara yang disajikan oleh sutradara Gary Gray cukup bikin deg-degan. Dari kejar-kejaran di atas pesawat hingga momen pencurian yang mendebarkan, setiap adegan diisi dengan ketegangan dan keahlian sinematografi yang luar biasa. Gary Gray sebagai sutradara menunjukkan keahlian dalam menyajikan aksi yang eksplosif dan ketegangan yang membuat kita tetap terpaku pada layar. Namun, skenario yang cenderung klise dan dialog yang kurang menggigit menjadi penghalang dalam menyuguhkan pengalaman yang benar-benar luar biasa. Chemistry antara Hart dan Badharo, meskipun tidak selalu meyakinkan, memberikan nuansa romantis yang menarik. Ketika Abby mendekati Cyrus untuk membentuk aliansi demi menghentikan skema jahat jutawan Lars Jorgensen, permainan drama dimulai. Namun, disinilah film mungkin kehilangan sedikit daya tariknya. Meskipun plotnya semakin kompleks, karakter-karakternya mungkin terasa kurang mendalam. Lift memiliki potensi cerita yang menyenangkan. Sayangnya, film ini gagal memanfaatkannya sepenuhnya.
Sebagian besar karakter terlibat dalam aksi tanpa memberikan dampak nyata pada cerita, membuat kita bertanya-tanya, apa gunanya memasukkan begitu banyak karakter jika mereka hanya duduk dan menunggu di luar layar sebagian besar waktu. Jadi, apakah Lift sukses touchdown setinggi langit atau lebih mirip Belly Flop? Jawabannya di antara keduanya. Ini adalah perjalanan yang menghibur dengan aksi yang menegangkan, meskipun film ini tidak pernah mencapai ketinggian emosional yang diharapkan. Tetapi, jangan biarkan itu menghentikan minat kalian untuk nonton. Lift tetap menjadi film yang menghibur, terutama bagi mereka yang menyukai kombinasi seni pencurian, aksi, dan sedikit humor. Terlepas dari beberapa kelemahan, film ini berhasil menciptakan ketegangan dan urgensi saat rencana pencurian semakin rumit. Dan untuk kalian yang suka spoiler, pastikan kalian tetap nonton setelah kredit bergulir. Ada petunjuk tentang kemungkinan sequel yang bisa membuat kita kembali terbang tinggi dengan Slick. Nah, itu tadi ulasan film Lift. Meskipun Lift memiliki potensi pencurian yang menjanjikan, namun sayangnya, sutradara dan penulis film tidak sepenuhnya memanfaatkannya. Tapi tetap saja, jika kalian suka dengan film aksi komedi perampokan, mungkin Lift bisa menjadi pilihan yang menghibur. Yaps, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, apa pendapat kalian tentang film ini. Mari kita sudahi aja dulu untuk review kali ini. Jangan lupa juga buat like sama subscribe, supaya kamu juga nggak ketinggalan ulasan-ulasan film seru lainnya. Terima kasih.